Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau nge-share tutorial, tips dan trik untuk programmer pemula. Untuk tips dan trik di video kali ini ada kaitannya dengan tips dan trik yang udah pernah aku share sebelumnya. Videonya udah agak lama sih, tips dan trik yang berkaitan dengan video ini. Langsung aja aku tunjukin berkaitan dengan apa sih video kali ini. Ini dia. Jadi video kali ini masih berkaitan dengan Chart.js. Nah, kalau kalian pernah nonton video tutorial aku yang ini, yang judulnya tutorial Chart.js, cara menampilkan chart di website, ada beberapa penonton yang request, coba dong gimana nampilin datanya dari database menggunakan Chart.js ini. Emang sih di video ini menampilkan datanya masih data statis, yaitu data yang aku ketik manual. Misalnya pada bulan Januari nilainya 10, Maret nilainya 5, April nilainya berapa ini, dan seterusnya. Nah, ada dari kalian yang request ngambil datanya itu dari database. Mungkin kalian ngerasa aku kayak nyuekin request itu. Enggak, sebenarnya enggak nyuekin, aku cuma nungguin waktu yang pas. Kenapa? Karena untuk membuat atau mengenerate Chart.js menggunakan data yang berasal dari database itu, kalian harus punya skill JavaScript, jQuery Ajax, dan PHP atau backend lainnya, bahasa backend lainnya yang berkaitan dengan backend lah, yang berkaitan bisa ngambil data dari database, mau Node.js, Python, PHP dan lainnya. Nah, kalau yang di sini kita bakal pakai PHP. Nah, balik lagi, kenapa aku nggak ngegubris, karena waktu bikin tutorial ini kita belum belajar kayak Ajax jQuery Ajax, terbalik. jQuery Ajax belum dipelajarin, terus PHP belum belajar, dan lainnya. Nah, makanya aku kayak terkesan nyuekin. Sekarang karena di video sebelumnya udah ngebahas gimana bikin ngambil data dari database menggunakan jQuery Ajax, nah udah saatnya aku bakal ngejawab request kalian, yaitu membuat Chart.js, membuat grafik menggunakan Chart.js yang datanya ngambil dari database. Nah, jadi itu pembahasan video kali ini ya. Kita bakal bikin chart atau grafik yang datanya dari database, bukan data statik yang kita isi nilainya sesuka hati. Oke, untuk mengikuti video ini, kalian butuh beberapa skill. Yang pastinya kalian butuh HTML, ya strukturnya kita pakai struktur HTML, terus kalian butuh skill PHP, karena aku pakai PHP, terus kalian butuh JavaScript udah pasti, terus jQuery juga, aku pakai jQuery supaya Ajax-nya lebih gampang, lebih singkat penulisannya, dan juga skill tentang Ajax. Atau kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya, ada pembahasan tentang jQuery Ajax juga, boleh nonton video itu dulu kalau mau belajar tentang jQuery Ajax, mengambil data dari database menggunakan jQuery Ajax itu. Nah, jadi oh ya, satu lagi lupa, kalian wajib juga nonton video yang ini nih, yang judulnya ini, karena di sini aku nggak mau ngebahas penggunaan Chart.js, aku bakal langsung aja copy paste penggunaan Chart.js, nggak aku jelasin secara detail lagi, karena di video ini udah dijelasin ya cara penggunaan Chart.js. Jadi kalau kalian belum nonton video yang ini, nonton dulu, baru boleh lanjut video yang sekarang lagi aku bikin ini. Nah, kayak begitu aja ya. Terus ini kan video tips dan trik. Kalau kalian suka hal-hal yang berkaitan dengan tips dan trik website untuk pemula yang mungkin aja bisa nambah pengetahuan kalian, kalian cari aja playlistnya, udah aku bikinin. Nama playlistnya adalah tips, kepencet. Nama playlistnya adalah tips dan trik untuk web developer. Nah, ini ada 32 video yang berkaitan dengan tips dan trik untuk web developer untuk pemula. Nah, kayak gitu aja ya. Jadi kita bakal mulai tutorialnya, nggak usah berlama-lama. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita mulai codingan, kita siapin dulu atau kita setup dulu project kita ya.
Yang pertama, kita bisa setup database. Nah, kalian ikutin aja database yang aku bikin. Aku zoom in dulu biar kelihatan lebih gede. Di database, di PHP MyAdmin kalian, silakan bikin database baru. Kalau aku kasih nama dynamic underscore chart. Jadi silakan kalian ikutin aja apa yang aku bikin. Dynamic underscore chart. Nah, di database dynamic chart ini aku udah bikin satu table aja, yaitu nama tabelnya adalah kependudukan. Nah, di tabel kependudukan yang udah aku bikin ini cuman ada 3 kolom, yaitu ID yang merupakan primary auto increment, terus nama wilayah varchar panjangnya 255, dan jumlah penduduk yang merupakan integer yang angka doang. Jadi aku mau nanti di tabel ini ada nama wilayah A, jumlah penduduknya berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. Contohnya kayak begini, aku udah isi datanya. Nah, silakan kalian isi datanya, boleh mirip kayak aku gini juga atau terserah kalian. Yang penting nama tabelnya sama, nama databasenya sama, terus nama kolomnya sama, supaya kalau aku ngetiknya nama kolomnya jumlah penduduk, terus kalian kasih nama lain, ternyata ngetiknya juga jumlah penduduk, kan nggak bakal error tuh, nggak ketemu nama kolomnya. Jadi kalau nama database dan nama tabelnya serta nama kolomnya silakan samain. Terus kalau nama data-datanya, isi data-datanya terserah kalian mau ikutin samain juga atau enggak. Oke, jadi di sini ada 5 record ya, atau 5 data. Untuk nama wilayah, dari wilayah A sampai wilayah E, terus jumlah penduduknya ada masing-masing. Nah, kalian silakan isi dulu sebanyak 5 data kayak begini juga. Nah, kayak gitu aja setup untuk database. Udah beres, sedikit gini aja setupnya. Terus selanjutnya kalian setup juga untuk project kalian. Nah, kalian buka dulu folder kalian, folder htdocs ya. Nah, di dalam folder htdocs silakan bikin folder untuk projectnya. Kayak biasa, bikin folder project di htdocs supaya kita bisa ngejalanin webnya ya, menggunakan file PHP. Kalau aku bikin nama foldernya ini, dynamic underscore chart. Nah, kalian silakan samain juga. Terus isinya di folder tersebut ada 3 file aja yang kalian siapin. Nama filenya ada file underscore backend.php, terus file index.php, dan file koneksi.php. Jadi cukup 3 file ini aja. Nah, silakan kalian siapin dulu kayak gini aja untuk setup project-nya. Nah, kalau kalian udah selesai setup project-nya, silakan buka folder project kalian Dynamic Chart ini menggunakan text editor kalian. Kalau aku pakai text editor VS Code. Oke, kalau kalian udah buka project kalian, ini aku udah buka project aku ya, menggunakan text editor VS Code, nama projectnya ini Dynamic Chart. Kalian liatin aja bagian Explorer, kalau udah ada 3 file berarti benar, itu merupakan project yang kalian bikin, kalian nggak salah ngebuka project. Lanjut, ini masih kosong untuk file backend PHP, index PHP juga kosong, tapi koneksi PHP ini udah aku isi. Nah, ini adalah codingan atau sintaks atau script untuk mengkoneksikan project kalian ke database kalian. Silakan kalian ikutin juga ini semua. Tapi yang perlu kalian perhatiin adalah isi dari MySQL Connect ini. Jadi ini adalah nama machine kalian, yaitu localhost. Terus ini adalah nama user kalian. Aku sih waktu install XAMPP aku kasih nama, nggak aku isi-isi ya, nggak aku otak-atik, jadi masih default, yaitu usernya adalah root, terus passwordnya kosong karena nggak aku setting, nggak aku setup passwordnya. Terus ini adalah nama database-nya. Untuk nama database kan kita tadi udah bikin ya, namanya dynamic underscore chart. Jadi kayak begitu aja. Silakan kalian bikin file koneksi kalian isinya kayak begini. Oke, kalau udah selesai bikin isi dari file koneksi.php kalian kayak begini, berarti setup kita udah selesai. Kita udah nyiapin database-nya, kita udah bikin table-nya, kita udah isi table tersebut dengan 5 records. Terus kita juga udah bikin folder project-nya di dalam folder htdocs, nama foldernya adalah dynamic chart. Terus untuk setup project juga kita udah isi nih file koneksi isinya kayak begini. Jadi untuk setup project kayak begini aja udah selesai. Kalian silakan buka tab baru, buka website kalian tadi. Cara bukanya di 127.0.0.1
slash nama folder projectnya. Kita bisa panggil, aku nama folder projectnya apa tadi? Dynamic dash chart. Jadi aku ketik aja dynamic dash chart. Maka dibuka file ini. File index ini udah kebuka. Nah, jadi kita bakal bikin dulu ya chart yang asal-asalan aja dulu di file ini. Jadi langsung aja ketik struktur HTML5 biasa dulu. Terus kita coba save, refresh. Nah, udah ada ini berarti kita udah bener nampilin file ini. Selanjutnya kita mau bikin chart JS, kita bikin contoh chart aja yang bawaan dari websitenya. Kita bakal copy paste semua. Jadi kita bakal install dulu chart JS dan copy paste isinya. Nah, kalian buka aja di Google, cari aja chart JS. Nah, yang paling atas ini tinggal klik, terus tungguin. Nah, kita pergi ke documentation, pilih getting started, terus installation dulu karena kita mau install. Di sini ada beberapa cara untuk instalasinya. Kita bakal pakai yang CDN aja karena kita nggak mau install pakai npm dan lainnya. Bisa sih yang lain, tapi kita pakai yang CDN aja ya. Klik ini aja ini, yang bawah. Tungguin. Nah, kita pilih yang versi minify.js. Kalian copy aja di sini. Nih, copy script tag ini. Tinggal klik aja, maka udah ke copy link ini. Kalian pergi ke ke text editor kalian, enter. Sebelum tutup tag body, silakan kalian paste yang udah di copy tadi. Terus pakai LTZ kalau di VS Code supaya word wrap kayak gini. Nah, oke, selesai. Kita kayak begini udah berhasil nginstall chart.js kita. Oke, lanjut. Kalau kita udah berhasil nginstall chart.js, kita bakal coba mana ya? Kita bakal coba bikin chartnya nih. Nah, kita bakal coba bikin chart menggunakan yang ada dicontohin di web chart.js ini aja. Oke, gampang banget sih caranya. Kalian copy dulu yang paling di atas yang ada canvas ID my chart-nya ini, copy. Terus di bagian ini paste aja setelah sebelum ini ya. Sebelum script bla 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 masih di dalam body, kalian copy aja. Di sini ada ID my chart kayak gini, udah selesai. Lanjut, yang perlu kalian copy adalah ini. Script cons bla 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 bla. Nah, kita copy lagi. Copy dan paste. Ingat, paste ini setelah script ini. Jadi kan kita mau pakai chart.js, otomatis kita harus manggil library chart.js-nya dulu. Jadi baru boleh paste di bawahnya. Yang penting ada di bawah atau ada pemanggilan pembuatan chart ini setelah pemanggilan library-nya. Oke, rapiin sedikit. Kalau ada warna merah-merah ini berarti di text editornya kurang rapi. Nah, aku rapiin kayak begini kira-kira. Udah selesai. Jadi kayak gini udah selesai, teman-teman. Kalau kalian save, nah kalian refresh halamannya, maka chart kalian udah jadi kayak begini. Sebentar, aku lihat dulu. Apakah ada error? Nggak ada error. Tapi kenapa nggak muncul? Oh iya, lupa. Kita belum selesai. Ada yang lupa di copy paste, yaitu ini bagian script bla bla bla. Kalian nggak usah copy bagian script ini. Kalian kan udah copy ya yang di dalam sini script sama script. Jadi silakan kalian copy ini isinya aja dan paste di bawahnya sebelum tutup text script. Paste di sini, rapiin lagi, dan selesai. Kalian save, seharusnya sih sekarang chart kalian udah muncul. Refresh. Nah, chart kalian kayak begini udah muncul, berarti kalian udah berhasil bikin, udah berhasil nginstall chart.js, terus udah berhasil bikin default chart, yang mana datanya masih manual nih, kayak gini contohnya. Ini labelnya adalah ini dari labels, yaitu Januari sampai Juni. Labelsnya ada di bawah sini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Terus datanya juga masih manual. Lihat, datanya ini berasal dari data. Data itu yang mana? Data itu yang ini. Ini. Dan dia ngambil dari dataset, isinya ini. Jadi otomatis data ngambil dari data ini, diambil dari dataset yang data ini. Jadi 0, 10, 5, 2 berurutan. Jadinya kayak gitu. 0, 10, 5, 2 dan seterusnya. Nah, ini masih bentuk default dari chart.js. Datanya masih manual. Sekarang aku mau ubah-ubah dulu karena kita bikin penduduk-penduduk gitu ya. Kita bisa ubah judulnya ini my first dataset.
Di sini label kita ganti jadi data kependudukan gitu aja. Save dan refresh, udah berubah jadi udah berubah jadi data kependudukan. Bentar, ini kenapa kok goyang-goyang gitu ya? Mungkin karena terlalu besar, coba kita kecilin aja ya. Untuk kecilinnya kita lihat di sini ada canvas ID my chart. Jadi kayaknya gampang aja sih ngubahnya. Di atas tag body kita tambahin style. Style kayak begini, terus tutup style. Terus aku bakal coba. Ini kan udah ada nih ID my chart. Ya udah di sini mungkin kita bisa kasih ID my chart. Stylenya adalah width-nya coba 600px. Hasilnya save refresh. Kayak gitu. Sebentar aku lihat dulu. Dia nggak mengecil, kayaknya harus di oke, betul. Nggak bisa langsung di sini, kita harus di pembungkusnya. Berarti di sini aku bakal bikin kelas div class sama dengan apa ya namanya ya? Chart gitu aja. Chart underscore content gitu aja. Aku copy ini, terus ubah dari ID my chart jadi titik my chart atau kelas chart content. Save, kita lihat berhasil nggak sih? Nah, berhasil. 300px terlalu kecil, kita ganti 600px. Masih kecil juga mungkin 700px. Oke, 700px sudah ada. Jadi kayak begini ya. Kita udah berhasil install Chart.js, kita juga udah berhasil memunculkan data Chart.js walaupun datanya masih static yang kita copy paste dari websitenya, contoh website apa ya, contoh chart dari websitenya si Chart.js org ini. Nah, yang penting kayak begini kita udah berhasil install dan kita udah berhasil nampilin chart kita ke dalam website. Kayak yang aku bilang tadi, kita nggak mau chart kita datanya berasal dari data static. Kita mau chart kita ngambil data dari database. Nah, karena itu kita bakal bikin codingannya untuk mengambil data dari database. Kalau kalian lihat ya, kita pengen data chart ini muncul mengambil data dari database ketika halaman website kita dibuka. Refresh gini, jadi nggak ada trigger mencet tombol, klik button, atau apapun itu, nggak ada triggernya. Yaitu triggernya atau chart akan muncul hanya ketika website baru dibuka. Nah, kalau begitu, kita ingat, kita berarti harus ngambil data ke database ketika website ini dibuka juga. Nah, gimana caranya? Gampang aja. Ada di website ini namanya method onload, yaitu akan melakukan sesuatu jika website baru pertama kali dibuka. Nah, penulisannya di mana? Bisa taruh di body kayak begini aja. Onload sama dengan kita mau ngejalanin function apa. Nah, aku mau ngejalanin function yang namanya get data apa ya? Get data kita kependudukan aja. Kependudukan kayak begitu. Nah, jadi artinya ketika kita buka website, maka kita langsung ngejalanin fungsi get data kependudukan. Nah, kita langsung bikin, karena kita udah bikin ini functionnya, jadi kita bakal bikin di sini aja di paling atas. Kita bikin function namanya adalah get data kependudukan. Nah, kayak begini. Aku coba alert. Test run function when website is loaded, kayak gitu. Save, seharusnya ketika aku refresh halaman ini maka langsung muncul alert kayak gini. Kita coba membuktikan bener nggak function ini udah berjalan dengan benar. Coba refresh, maka muncul alert test run function when website is loaded. Berarti udah benar nih, kita udah sesuai yang kita inginkan. Sekarang tinggal di dalam function get data kependudukan ini tinggal kita nge-request ke database, ngambil datanya melalui file backend ini. Nah, itu bisa kita capai dengan menggunakan Ajax. Kayak aku bilang tadi, kita bakal pakai jQuery Ajax supaya penulisan lebih singkat. Oke, karena kita mau pakai jQuery Ajax, otomatis kita harus nginstall atau mengincludekan jQuery. Nah, gampang aja sih.
Langsung aja di browser ketik jQuery, terus klik aja atas, tungguin. Nah, kita buka bagian download. Di download ini silakan pilih yang download the compressed production jQuery 361. Kalian klik aja, kalian bakal dimunculin ini. Kalian copy aja browsernya, sorry bukan browser, kalian buka copy aja URL-nya ini, copy, terus di bawah ini ya, di bawah pemanggilan script ini kan udah ada, kita enter aja. Nah, sebelum script ini kita kasih lagi script, script src sama dengan paste yang kita copy tadi, tutup script. Lupa. Nah, tutup scriptnya kayak gini. Oke, dengan begini kita udah berhasil menginstal jQuery. Lanjut, karena kita udah berhasil install jQuery, seharusnya kita udah bisa menggunakan jQuery Ajax. Nah, di jQuery Ajax kita bakal merequest database melalui ini, file backend ini bisa disebut API lah ya. Kalau kalian tahu tentang API, ini bisa disebut tentang API penulisannya. Codingan di sini namanya API. Oke, langsung aja. Di dalam get data pendudukan ini kita bakal bikin codingan jQuery Ajax untuk request data. Penulisannya gampang aja, bikin $Ajax kurung kurawal, jadi di antara kurung, bukan kurung kurawal, sorry, kurung aja, $Ajax kurung. Nah, di antara kurung ini kalian ketik lagi kurung kurawal 2 kali. Nah, di antara kurung kurawal 2 kali, enter. Enter. Jadinya kayak gini ya. Kurung kurawal, enter, kurung kurawal lagi, enter. Nah, di sini kita bakal nge-request. Nge-requestnya apa? Tipenya adalah get. Ini udah aku bahas di video sebelumnya sebenarnya. Oke, terus tipenya get, terus URL-nya kemana? Kita bakal nge-request ke mana? Kita kan mau nge-request file ini, karena di sinilah kita ngambil data dari database, jadi kita nge-request ke file ini. Karena kita satu level, nggak ada di dalam folder, nggak di luar project, tapi masih di dalam satu project dan satu level nggak ada folder-folderan, kita bisa langsung panggil URL-nya adalah nama filenya, yaitu file underscore backend.php. Begitu. Terus kita harus kirim data. Nah, datanya ini apa? Datanya mungkin bisa lebih dari satu, jadi kalau lebih dari satu penulisannya kayak gini. Yaudah, nggak apa-apa, mungkin kita kirim cuma satu aja, jadi penulisannya kayak gini aja. Oke, data yang mau kita kirim apa? Nah, sebentar kita lihat di sini. Di sini kan kita bakal bikin, ini kan baru satu file aja ya, baru kita request aja URL-nya file backend, tapi kita nggak ngasih tahu file backend-nya ngapain. Ini mungkin nanti API-nya bakal banyak function, misalnya ada function get all data, misalnya kayak gitu. Terus ada juga function show only data bla 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 dan lain-lain. Nah, kita kan ada mungkin ada banyak function. Nah, di sini kita harus ngasih tahu kita mau ngakses function mana, function apa di file backend ini. Nah, di sini kita bisa kirim. Aku bakal bikin namanya adalah function name yang kita kirim ke file backend ini. Aku kasih tahu function name yang akan kita panggil adalah, langsung aja get data penduduk, misalnya kayak gitu. Oke, nah data udah selesai. Terus selanjutnya kita kasih lagi sukses. Ketika sukses itu apa yang dilakukan? Nah, ketika sukses kita mau ngapain? Aku bakal kasih parameter response untuk menangkap apa yang diberikan atau apa data yang didapatkan dari database dari sini. Nah, untuk melihatnya aku bakal console log response. Oke, sampai sini udah cukup. Kita bakal ke file ini untuk bikin codingannya. Jadi di sini aku bakal bikin PHP, terus kita bakal include. Kita kan harus mengkoneksikan file ini ke dalam database, jadi kita panggil aja karena kita udah bikin file koneksi, jadi kita nggak perlu ketik ini manual lagi, kita panggil aja di sini include
nama filenya adalah koneksi.php. Terus kita bakal mendapatkan, kita akan nge-get apa yang dioper dari Ajax kita, function name ini. Ya udah, aku bakal bikin $function name sama dengan HTML special chars $get. Apa yang ditangkap? Yang ditangkap adalah ini, function name. Oke, paste di sini, udah selesai. Sehingga kalau di echo function name ini hasilnya adalah get data penduduk. Nah, di sini kita bakal bikin while. Kita anggap kita bakal banyak function di sini, jadi kita harus menerima function apa yang dikirim supaya tahu itulah yang di run functionnya. Ya udah, kita bakal bikin while, sebentar, bukan while, sorry, apa ya, switch case. Kita kan mau pakai pengandaian, kenapa while tadi? While kan buat perulangan, salah aku, sorry. Jadi kita bisa pakai switch case. Switch variabelnya adalah function name, value case-nya jika function name adalah function name, maka kita ngejalanin function apa? Aku bakal sorry, bukan gini. Function name sama dengan case-nya adalah, kita tadi kan milih ini get data penduduk, jadi get data penduduk di sini copyin ke dalam case get data penduduk ini. Nah, ketika kita mendapatkan function name yang dipanggil adalah get data penduduk, maka function yang dijalankan adalah function yang namanya get data penduduk. Selanjutnya apa? Mungkin ada yang lain kayak gini, get data lainnya. Get data lainnya, di sini juga get data lainnya, mungkin ada nanti kayak gitu. Nah, kayak gini, mungkin ada. Jadi sebentar, ini lupa titik koma, ini juga lupa titik koma. Nah, mungkin ada kayak gitu. Itulah kenapa kita harus ngirimin data dari Ajax kita. Nah, kita tangkap supaya kita tahu apa yang akan kita run, yaitu kita ngejalanin function get data penduduk. Ya udah, kita bikin functionnya. Function nggak pakai public. Kalau pakai public kayaknya error. Coba aja dulu. Function namanya get data penduduk, parameternya kosong. Nah, itu kan error kan ya. Kita coba nggak usah pakai public function aja. Save. Nah, nggak error. Oke, kita bakal ngapain di sini di get data penduduk? Kita bakal ngambil data dari database. Nah, kita lihat datanya ada di sini. Yaudah, kita langsung aja ambil dari database. Kita panggil yaitu $query sama dengan kita mau ngambil data ke table kependudukan ini. Ya udah, ketik aja mysqli underscore query $con, query-nya apa? Query-nya adalah select bintang from, nama tabelnya adalah kependudukan. Jadi di sini from kependudukan. Oke, udah selesai. Titik koma jangan lupa biar nggak error. Terus ini bakal error nantinya. Jadi kita harus tambahin di sini global $con kayak begitu. Oke. Terus setelah query ini kita bakal bikin sebuah variabel namanya $data berupa array. Sama dengan array kosong kayak gini aja. Nah, ini akan menampung data-data yang didapatkan dari sini nantinya. Oke. Terus di sini kita bakal bikin while perulangan, kan pasti datanya lebih dari satu, jadi kita dapatkan menggunakan perulangan. $row sama dengan mysqli fetch underscore assoc. Yang didapatkan adalah, yang di fetch adalah $query ini, query-nya di sini. Nah, kita ngapain? Karena perulangan, kita kasih kita ngisi data hasil perulangan tersebut ke dalam $data ini. Nah, jadi semua yang ada di sini akan ditampung ke dalam $data. Nah, gimana caranya? Ya udah, ketik aja $data array sama dengan kita isi dengan row hasil perulangannya. Nah, udah kayak begitu, udah tinggal kita echo-in aja hasilnya adalah echo. Kita karena ini maunya dalam bentuk JSON, jadi kita encode dulu menggunakan function JSON encode, baru kita di dalamnya ketik $data. Udah kayak begitu aja.
Di sini kita udah berhasil ngedapetin datanya seharusnya. Sekarang aku coba ya. Ini kan kita udah nge-echo data hasil query-nya, hasil perulangan yang mendapatkan data penduduk di sini. Terus di indeks ini, di function get data kependudukan, kalau berhasil kita nge-console log response. Seharusnya kalau berhasil ini semua, maka kita mendapatkan data ini. Oke, kita coba aja. Buka console log. Di bagian konsol ini seharusnya ada data di sini, aku gedein. Oke, sekarang aku refresh. Tuh, aku berhasil mendapatkan data. Nama wilayah A, jumlah penduduknya 150, wilayah B, jumlah penduduknya 255, dan seterusnya. Nah, dengan begini, berarti kita udah berhasil nih. Kita udah berhasil nge-request data di bagian ini, anggaplah front end ya. Terus kita panggil melalui API, kita bikin API-nya, mengambil data dari database, hasilnya adalah didapatkan data dari table ini. Nah, jadinya untuk membuktikan, untuk ngelihat apakah data tersebut udah berhasil diambil dari database, apakah query kita udah benar, aku konsol hasilnya, respon, console log, respons gini, hasilnya kayak begini. Kalau kalian lihat di sini datanya udah sama dengan database, berarti kalian udah bener nih, mulai dari front end, back end, API-nya sampai ngambil database, terus dioper lagi ke jQuery kalian oper lagi ke front end kalian dan berhasil dapetin data ini, berarti kalian udah berhasil untuk sampai step ini kalian udah berhasil mendapatkan datanya dari database untuk ditampilkan ke dalam chart kalian. Lanjut lagi, data ini masih belum bisa kita proses ya. Untuk masuk ke chart ini, data ini belum bisa dimasukin ke chart ini. Jadi harus ada satu proses lagi untuk memproses data ini supaya bisa dimasukin ke sini. Bukan satu sih, ada dua lagi kayaknya. Ada dua ya, ada dua. Jadi ada dua proses lagi. Oke, proses yang pertama kita bakal parse ini dulu. Ini kan masih berupa kayak gini lah datanya. Nah, kita JSON parse dulu supaya bisa kita baca. Atau supaya bisa dibaca sama ini website kita. Gimana cara nge-parse-nya? Gampang aja sih. Di sini kita bakal bikin let. Aku kasih namanya kependudukan aja. Kependudukan sama dengan, nah kalian bisa pakai JSON, tulisan gede semua, titik parse. Yang kita parse adalah response ini. Nah, sehingga kalau aku console log jadi lebih enak lagi nih. Apanya? Dolar kependudukan. Bukan dolar, aduh. Kependudukan. Nah, sekarang bentuknya udah nggak kayak gini lagi, jadi lebih gampang dibaca dan bisa diterima nih. Coba ya refresh. Tuh, bentuknya udah berubah. Lebih jelas, lebih bisa dibaca lagi nih. Array ke-0, array ke-1 sampai array ke-4 sebanyak 5. Panjangnya 5. Lebih bisa dibaca ya. Kalau kalian klik di sini ada ID, ada jumlah penduduk, ada nama wilayah. Nah, disinilah kita bakal ngebaca nih. Untuk Januari, Februari, sampai Juni ini bakal diisi sama nama wilayah. Wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah E, wilayah B, wilayah semualah yang ada di database tadi. Terus ini semua bakal diisi oleh value dari jumlah penduduk. Nah, kayak begini kita udah bisa lebih kebaca datanya. Tapi kita belum bisa nempelin di sini. Karena apa? Masih bingung gitu. Kita ada nangkep ini menggunakan variabel kependudukan, tapi kan kita harus ngubah labels ini dengan kependudukan. Nah, sedangkan kependudukan nilainya masih array 0, jumlah penduduk. Sedangkan di sini butuhnya nilai pasti gitu. Misalnya Januari, di sini adalah nilai wilayah A. Jadi kita harus nulis di sini wilayah A. Nah, kita kan belum bisa dari kependudukan sini. Kalau kependudukan kita ketik di sini, ini dari sini, berarti kita bisa ngambil ini langsung aja, isi kependudukan. Nah, kalau misalnya kita ambil kependudukan, di sini labelsnya buat menempati ini nggak bakal bisa, karena isi dari kependudukan, yang kayak aku bilang tadi, nggak bisa dibaca. Sedangkan di kependudukan, diisi dari yang nilai pasti, wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D. Tapi di sini masih ada nilai ID, ada nilai jumlah penduduk, ada nilai nama wilayah. Nah, di sini cara kita bingung mau diisi pakai apa nih? Ada 3 datanya.
Nah, itu ada proses satu lagi. Kayak yang aku bilang tadi, ada dua proses. Proses pertama kita nge-parse JSON-nya. Proses kedua adalah apa? Proses kedua adalah kita harus mendapatkan nama wilayah aja atau jumlah penduduk aja. Kalau ini masih satu kesatuan, kita harus pisah-pisahin lah mereka dari ini semua. Nah, untuk misah-misahinnya apa? Kita dengan cara lebih mudahnya, kita bisa pakai collect.js ya. Kita bisa pakai fungsi map untuk membuat array baru supaya bisa mengisi label dan bisa mengisi data ini. Oke, langsung aja kalian ikutin aja apa yang aku kerjain. Kalian install dulu collect.js. Nah, namanya collect.js ini taruh yang paling atas. Get started, terus kita install. Aku nggak mau install yang npm, nggak mau yang yarn, kita install yang cdn. Nah, yang cdn ini visit ini katanya. Nah, kita coba aja. Sebentar, ini bisa nggak ya? Collect min, oh enggak. Kita coba yang ini, copy aja. Paste, enter. Lihat. Nah, kita copy yang versi minified-nya. Kalian copy aja di sini kayak tadi, copy script tag, copy. Nah, di sini balik lagi ke atas. Kita tambahin lagi scriptnya di sini, paste. Setelah jQuery kalian paste. Nah, sekarang kita udah mendapatkan atau menginstal collect.js di sini. Nah, dengan adanya collect.js kita bakal pakai metode map ini supaya bisa membuat array baru dari data yang kita dapatkan dari database. Oke, ini mungkin kalian agak bingung, jadi kalian ikutin aja ya. Oke, kalian ikutin aja apa yang aku ketikin. Sekarang kan kalau kita konsol log kependudukan, isi datanya adalah berupa 5 data yang berupa objek array, isinya ID, jumlah penduduk, dan nama wilayah. Sedangkan kita butuh labels ini adalah ini, satu persatu data, wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan seterusnya. Nah, kita kan belum bisa nih, dari kependudukan ini masih ada data-datanya semua. Kita harus cari tahu gimana caranya mendapatkan data nama wilayah aja, supaya yang didapatkan adalah wilayah A, terus wilayah B, wilayah C, dan seterusnya. Nah, disitulah collect.js berperan. Gampang banget. Caranya gimana? Nah, caranya sih bentar aku ingat-ingat dulu. Oke, caranya gini. Kita bakal bikin atau membentuk array baru yang merupakan nama wilayah. Kita kasih tahu aja kita mau mendapatkan data yang berupa array kayak gini, yang isinya adalah nama wilayah. Berarti aku bakal bikin sebuah variabel baru, let wilayah, sama dengan aku bakal pakai collect, metode collect ini. Isinya apa? Isinya dari kependudukan. Jadi kita bakal nge-collect atau mengambil data dari data kependudukan ini, tapi yang nama wilayah aja. Nah, collect kependudukan, kita pakai metode map tadi kan, jadi titik map, map ini, terus kita bakal bikin function. Di dalam function, setelah function ada kurung. Nah, setelah kurung kita pakai kurung kurawal. Nah, di antara kurung kurawal enter aja supaya sedikit rapi bentuknya. Nah, kalian kalau misalnya masih bingung, ikutin aja ini, terus bisa kalian pelajarin sendiri gimana sih cara penggunaan collect.js. Apa sih arti map itu? Aku sebenarnya yang map ini udah aku bahas di Laravel, mirip-mirip kayak Laravel itu. Jadi intinya untuk mempermudah lah gitu ya. Oke, lanjut balik lagi. Kita di dalam function ini kita bakal isi dengan suatu parameter. Sorry. Oke, parameternya adalah aku bakal bikin item kayak gini aja. Nah, lihat kalau misalnya aku ketikin return item, maka ketika aku konsol log ini udah aku komenin aja lah ya. Nah, udah aku komenin. Sekarang di sini console.log wilayah. Nah, aku ngekonsol wilayah. Hasilnya adalah refresh. Kependudukan is not defined. Lihat, kependudukan is not defined. Oleh kependudukan. Kenapa enggak? Not defined. 5821. Labels. Oops, sorry. Ini salah. Ini lupa aku backin. Jadi ini isinya adalah labels. Oke. Ini labels harusnya ngambil data dari sini.
Itulah kenapa tadi error kependudukan, karena itu tadi nggak berupa array, makanya nggak kenal dia. Intinya balikin aja lah, undo ke labels isinya. Oke, balik lagi. Seharusnya sekarang udah nggak error lagi. Nah, ini balik ke konsol. Aku refresh ulang. Tuh, udah nggak error. Kalian lihat, items isinya adalah persis banget, mirip banget sama yang kita tangkap tadi, yaitu kependudukan. Datanya masih ini. Nah, oke. Kalau kalian pikir, kok sama aja sih? Kita kan mau ngambil apa? Kita kan mau ngambil nama wilayah. Kenapa kok hasil dari wilayah ya masih kayak gini, nggak berubah? Nah, disinilah yang harus kita otak-atik. Kita return item, dapatnya ini semua. Sekarang kita pikir lagi, yang mau kita ambil apa? Yang mau kita ambil adalah nama wilayah aja. Berarti item yang kita ambil nama wilayah, tinggal item titik nama underscore wilayah. Nah, gampang banget. Sekarang kita udah dapet nih data-data nama wilayah aja dari kependudukan ini. Sekarang aku coba ya, seharusnya wilayah hasilnya adalah array yang isinya wilayah A sampai wilayah E. Oke, ini item titik nama wilayah underscore wilayah sesuai nama ininya, nama atributnya, save, dan sekarang kita refresh. Nah, kalian lihat sekarang itemnya udah isinya wilayah A, wilayah B, wilayah C. Jadi nggak ada ID, nggak ada jumlah penduduk, yang ada cuman wilayah kayak gini doang. Bentar, ada yang kurang. Setelah ini kita harus tambahin, yaitu titik all. Jadi bentuknya jadi lebih rapi lagi ya, supaya bisa dibaca. Refresh. Nah, gini. Jadi sekarang wilayah ini udah didapatkan datanya sesuai dari database, wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah nggak ada lagi ID, jumlah penduduk, nama wilayah. Nah, dengan begitu kalau kita isi wilayah di sini, otomatis nanti labels yang ini berubah dari Februari, Januari, Februari, bla 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 sampai Juni, bakal berubah jadi wilayah A sampai wilayah E. Tapi kayak gini masih belum bisa. Nanti kita selesaiin dulu. Oke, selanjutnya kita udah dapetin nama-nama ini, nama wilayah. Sekarang kan kita mau dapetin nilai datanya. Nah, nilai datanya sama. Aku bakal copy paste yang tadi, copy. Nah, kita di sini paste. Kita bakal ganti wilayah menjadi jumlah underscore penduduk kayak gitu aja. Nah, di sini sama. Collect kependudukan, map functionnya masih item. Nah, di sini kita ganti. Yang mau kita ambil adalah bukan nama wilayah, tapi yang mau kita ambil adalah kolom namanya jumlah penduduk. Jadi nama wilayah ini diganti jadi jumlah underscore penduduk. Sekarang kalau aku konsol log jumlah penduduk, hasilnya adalah save dan refresh. Tuh, 150, 25, dan seterusnya sesuai data yang ada di database. Oke, sekarang kita udah dapetin nama wilayah dan jumlah penduduk. Berarti kita bisa dong ganti labels ini jadi wilayah. Copy ke sini, paste. Terus jumlah penduduk ini, diisi, angka ini diisi dengan jumlah penduduk ini. Nah, kita copy dan ganti data ini, kita ganti jadi ini, jumlah penduduk, paste, save. Nah, ini kalau kita copy, kita paste ngambil data dari ini, berarti kan kita udah nggak butuh labels ini lagi. Hapus aja, terus udah save. Tapi sayangnya kayak gitu bakal error. Kenapa? Karena wilayah nggak dikenali, jumlah penduduk nggak dikenali juga. Kenapa begitu ya? Karena ini, lihatlah, ada di dalam function, sedangkan ini penggunaannya ada di luar. Nah, gimana solusinya? Solusinya kita pindahin, solusi paling mudahnya ya. Kita pindahin ini semua, cut, kita pindahin ke dalam function ini setelah respon sukses ini. Nah, ini kan masih ada di dalam sini, berarti di sini kita enter, paste aja, rapiin. Jadi kita melakukan pemanggilan chart ada di dalam function get data kependudukan ini. Oke, ini konsol lognya aku hapus. Sekarang pasti udah nggak error dan pasti udah berhasil munculin data sesuai wilayah dan jumlah penduduk. Coba ya, aku save dan aku refresh. Tuh, lihat, namanya wilayah A, jumlah penduduknya 150, wilayah B, jumlah penduduknya 255,
wilayah C jumlah penduduknya 120, wilayah D jumlah penduduknya 355, dan wilayah E jumlah penduduknya 200. Semua itu sesuai dengan data yang ada di database kita. Nah, kayak begitu aja. Walaupun kalian agak bingung, kalian ikutin aja apa yang aku kerjakan di sini. Benar-benar ikutin aja, nggak usah sok-sok diedit-edit dulu. Ikutin, kalian pahamin. Kalau udah paham, silakan edit-edit sesuai kebutuhan kalian. Jadi, dengan begitu kita udah berhasil bikin chart atau bikin grafik yang datanya berasal dari database. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil bikin chart yang datanya ngambil dari database menggunakan jQuery Ajax. Mungkin bagi kalian yang masih pemula di bagian ini ya, kayak anggaplah ini istilahnya bikin API untuk mendapatkan data dari database, terus ditampilkan ke front end-nya, ini tampilannya. Buat kalian yang masih pemula dan belum ngerti itu mungkin agak berat ya. Nah, karena agak berat, jadi silakan kalau kalian butuh ini, kalian ikutin aja sesuai apa yang aku ketikin, nggak usah diubah-ubah nama variabelnya, nggak usah diubah-ubah nama database-nya, nggak usah diubah-ubah nama tabelnya, nggak usah diubah-ubah nama kolomnya, dan pokoknya intinya nggak usah diubah-ubah semuanya. Ikutin aja apa yang aku bikin, ikutin sampai selesai kayak begini, sampai berhasil tampil grafiknya, sampai berhasil ngambil datanya dari database terus tampil grafiknya. Pokoknya sampai benar-benar selesai kayak gini. Kalau kalian udah berhasil, nah silakan kalian pelajarin pelan-pelan codingan yang kalian ketikin itu sampai ngerti. Nah, kalau udah ngerti, silakan kalian modif-modif sesuai apa yang kalian butuhkan, kayak gitu. Kalau kalian ganti-ganti, kebutuhannya beda sama yang aku sharing ini, yang aku share ini beda, yang kalian ketikin, terus kalian nanya ke aku pun bingung ngejawabnya. Karena aku nggak ngeliat codingan kalian, nggak ngeliat database kalian, nggak ngeliat struktur database kalian juga, nggak ngeliat isi database kalian, nggak ngeliat codingan kalian, pokoknya nggak ngeliat apa yang kalian bikin, terus kalian nanya, ya bingung, nggak bisa jawab. Jadi kayak gitu. Intinya silakan ikutin apa yang aku kerjain. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.